Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat di mata kuliah Pengantar Sains Digital dan Teknopreneur, kita akan membahas inovasi dan competitive advantage. Di mana inovasi ini saya telah paparkan beberapa di mata kuliah yang lainnya. Kita akan ulas kembali mengenai inovasi dan juga competitive advantage. Competitive advantage ini adalah keunggulan bersaing. Baik, kita mulai saja. Yang pertama itu ada inovasi. Menurut Danfoss 2004 dan Prajogo dan Ahmed 2006, inovasi adalah sumber utama keunggulan kompetitif di era perkembangan pengetahuan. Nah, artinya di sini inovasi ini seperti menciptakan hal-hal baru ataupun cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Di zaman di mana pengetahuan ini terus berkembang, inovasi itu menjadi sangat penting. Kenapa penting? Karena inovasi ini adalah cara kita untuk menjadi lebih baik daripada yang lain dan bersaing dengan sukses. Bayangkan saja kita bermain dalam sebuah perlombaan. Semakin cepat kita bisa menemukan cara baru untuk berlari atau bahkan bersepeda yang lebih cepat, maka kita akan memiliki keunggulan kompetitif. Demikian pula dalam bisnis dan dunia kerja. Inovasi ini membantu kita menemukan cara-cara baru untuk bekerja lebih efisien, membuat produk yang lebih baik, atau memberikan layanan yang lebih baik daripada pesaing kita. Jadi, inovasi itu adalah kunci untuk menjadi lebih baik dan lebih unggul di era di mana pengetahuan itu terus berkembang. Selanjutnya, menurut Levy 2006, inovasi itu dapat menciptakan isolasi mekanisme yang meningkatkan margin keuntungan dan juga keunggulan yang diperoleh. Apa sih yang dimaksud dengan isolasi mekanisme? Isolasi mekanis ini itu adalah istilah yang mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk melindungi atau mengamankan keunggulan yang dimiliki dalam bentuk inovasi. Ini mirip dengan melindungi rahasia atau keunggulan yang dimiliki oleh bisnis. Misalnya, kita menciptakan sebuah produk baru yang sangat inovatif. Jika teman-teman mampu menjaga rahasia tentang bagaimana produk tersebut dibuat atau bagaimana cara kerjanya, kita dapat menciptakan isolasi mekanis. Ini berarti pesaing kita akan sulit meniru dalam hal produk ataupun cara kerja tersebut. Nah, ketika kita sudah memiliki isolasi mekanis seperti ini, kita itu bisa mengendalikan pasar dan juga bisa meningkatkan margin keuntungan. Karena apa? Karena tidak ada pesaing yang bisa bersaing dengan cara yang sama. Kita memiliki keunggulan yang kuat dan disitulah yang disebut dengan keunggulan yang akan diperoleh. Selanjutnya, dari TC 2007, inovasi memungkinkan perusahaan untuk membuat dan menyebarkan kemampuan mereka yang mendukung bisnis dan kinerja jangka panjang. Nah, kita bisa membayangkan mempunyai sebuah mesin nih. Mesin ini gimana sih caranya agar mesin ini bisa dioperasikan dalam jangka waktu yang lama? Nah, itu ada perlu perawatan, kemudian menyediakan spare part yang dibutuhkan nantinya. Nah, sama dengan inovasi. Inovasi ini seperti cara perusahaan itu menemukan atau menciptakan alat baru atau bahkan memperbaiki alat-alat yang sudah ada. Nah, ini sama seperti yang menemukan cara si mesin ini agar gimana cara si mesin ini bekerja lebih efisien, kuat, dan juga andal. Ketika perusahaan berhasil melakukan inovasi, mereka ini menggunakannya untuk mendukung bisnis mereka dan meningkatkan kinerja mereka dalam jangka yang panjang. Ini seperti meningkatkan mesin tadi sehingga bisa berjalan lebih lama tanpa rusak dan juga bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. Demikian pula dengan inovasinya. Inovasi ini juga membantu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pendapat dari Gracia Morales et al. 2007, bahwasanya inovasi ini yang sukses itu membuat lingkungan eksternal perusahaan lebih sulit meniru dan memungkinkan untuk mempertahankan keunggulan. Inovasi yang sukses itu seperti menciptakan sesuatu yang istimewa
dan sulit untuk dicontoh oleh orang lain. Bayangkan, jika kita punya resep rahasia untuk makanan yang sangat lezat. Jika resep itu sulit untuk diikuti atau ditiru oleh orang lain, maka kita itu memiliki sesuatu yang istimewa, sudah memiliki sesuatu yang istimewa yang membuat kita menjadi unggul. Inilah yang dimaksud dengan lingkungan eksternal perusahaan yang sulit untuk meniru. Ketika kita memiliki inovasi yang seperti itu, kita bisa mempertahankan keunggulan kita. Orang lain mungkin mencoba menyalin hal tersebut, akan tetapi karena inovasinya ini sulit ditiru, maka kita tetap unggul. Jadi, intinya inovasi yang sukses membuat kita memiliki sesuatu yang istimewa dan sulit ditiru oleh pesaing, yang bisa membantu kita tetap menjadi terbaik di dalam lingkungan bisnis. Maka dari itu, pendapat tadi itu disimpulkan oleh Sansen et al. Ini bahwanya inovasi ini akan mempengaruhi keunggulan kompetitif dan juga kinerja suatu perusahaan. Selanjutnya dari keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing menurut Porter tahun 1993 ini mendefinisikan bahwa keunggulan bersaing itu adalah sebagai strategi benefit dari perusahaan yang melakukan kerjasama untuk berkompetisi lebih efektif dalam marketplace. Oke, nah kita bisa memikirkan tentang suatu bisnis nih, seperti di tim olahraga. Ketika pemain dalam tim itu bekerja sama dengan baik dan juga berkolaborasi dengan baik, tim tersebut akan menjadi seperti apa? Nah, tim tersebut itu akan lebih kuat dan juga efisien dalam pertandingan karena sudah bekerja sama dengan baik. Mereka sudah memiliki keunggulan karena kemampuan kolaborasi yang baik. Nah, sama halnya di dalam bisnis. Keunggulan bersaing itu adalah saat perusahaan bekerja sama dengan mitra atau dalam struktur organisasi yang memungkinkan mereka itu bersaing lebih baik. Ini bisa berarti bermitra dengan pemasok yang handal, memiliki saluran distribusi yang efisien, atau bahkan bisa menggabungkan keahlian dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Dengan bekerja sama ini, perusahaan itu bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan juga memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan. Mereka ini memiliki keunggulan dalam persaingan karena sudah bekerja sama yang bisa membuat mereka itu lebih kuat. Jadi menurut Porter pada tahun 1993 ini mendefinisikan keunggulan bersaing sebagai strategi di mana perusahaan itu berkolaborasi untuk menjadi lebih efektif dalam berkompetisi di pasar. Nah, sama halnya tadi, bagaimana tim olahraga yang bekerja sama lebih kuat dalam pertandingan. Tuh. Kemudian ada Day Wensley 1988. Ini menyatakan ada dua kebijakan dalam mencapai keunggulan bersaing. Yang pertama itu adalah keunggulan sumber daya. Keunggulan sumber daya di dalam keunggulan bersaing itu adalah suatu perusahaan keunggulan sumber daya di dalam keunggulan bersaing adalah saat suatu perusahaan ini memiliki sumber daya atau aset yang unik, yang berharga, dan kemudian juga sulit ditiru oleh perusahaannya. Nah, kita sama halnya di kita saat bermain dalam sebuah permainan. Kita memiliki kartu istimewa yang tidak dimiliki oleh pemain. Kartu ini bisa memberikan kita keuntungan karena kita bisa menggunakan dengan cara yang membuat kita lebih kuat dalam permainan. Dalam hal ini, kartu istimewa ini adalah sumber daya kita di dalam suatu bisnis. Nah, dalam bisnis, sumber daya itu bisa berupa apa? Berupa teknologi yang canggih, merek yang terkenal, keahlian karyawan, atau juga paten atas produk yang inovatif. Ketika perusahaan itu memiliki sumber daya yang semacam ini, pastinya mereka itu memiliki keunggulan karena pesaing sulit menirunya.
Dengan memiliki sumber daya yang unik dan berharga, perusahaan itu bisa memberikan produk ataupun layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Yang pada gilirannya kita bisa membuat suatu keunggulan di dalam suatu persaingan. Yang kemudian, yang kedua itu adalah keunggulan posisi. Keunggulan posisi dalam keunggulan kompetitif ini mengacu pada posisi yang unik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Kita membayangkan lagi, sedang bermain catur dan kita memiliki satu bidak yang ditempatkan dengan sangat baik di tengah papan catur. Nah, bidak tersebut memiliki kendali yang kuat atas banyak kotak di papan. Dalam hal ini, bidak itu apa? Itu adalah posisi kita yang unggul. Sama halnya di dalam bisnis, keunggulan bersaing, keunggulan posisi itu adalah saat perusahaan memiliki posisi yang kuat di dalam pasar ataupun industri. Ini berarti memiliki merek yang sangat terkenal, lokasi toko yang sangat baik atau strategis, hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dengan posisi yang seperti ini, kita sudah unggul. Perusahaan sudah memiliki kendali yang lebih besar atas pelanggan. Keunggulan posisi ini bisa membantu perusahaan untuk tetap berada di depan pesaingnya. Karena mereka itu sudah memiliki benteng yang sulit diambil alih oleh pesaingnya. Ini membuat suatu perusahaan lebih kompetitif dan juga memungkinkan mereka untuk mencapai keberhasilan di dalam jangka panjang. Nah, itu. Selanjutnya ada konsep keunggulan bersaing. Konsep keunggulan bersaing itu merupakan ide bahwa suatu perusahaan itu bisa menjadi lebih baik daripada pesaingnya dengan cara tertentu sehingga bisa berhasil di pasar. Ini sama halnya dengan kita bermain atau berlomba saat pertandingan ya, di mana kita itu harus menjadi yang terbaik. Nah, seperti itu. Kemudian dalam bisnis, keunggulan bersaing itu berarti perusahaan memiliki cara atau faktor yang membuatnya unggul dalam hal produk, layanan, biaya, ataupun kualitas dibandingkan dengan pesaingnya. Oke, betul. Nah, ini bisa berupa apa? Berupa teknologi yang lebih canggih, strategi pemasaran yang lebih baik, manajemen yang lebih efisien, atau cara lain yang membuat perusahaan itu lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga bisa menghasilkan suatu keuntungan. Kemudian, dengan memiliki keunggulan bersaing, perusahaan itu bisa menarik lebih banyak pelanggan, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, atau bahkan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Nah, jadi intinya keunggulan bersaing ini adalah cara perusahaan itu menjadi lebih baik daripada pesaingnya dalam hal tertentu untuk meraih kesuksesan di pasar. Di mana sumber daya potensial itu dikategorikan sebagai finansial, fisik, hukum, manusia, organisasi, informasi dari konsumen, kemudian pemasok dan pelanggan. Oke. Nah, ini termasuk kekuatan atau elemen yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan dalam upaya mencapai tujuan bisnis. Kita bahas sumber daya finansial, mencangkup uang, modal, aset keuangan. Nah, ini bisa digunakan perusahaan untuk proses operasionalnya. Termasuk modal sendiri perusahaan, termasuk modal sendiri, pinjaman, investasi, dan sumber daya keuangan lainnya yang bisa menggerakkan suatu bisnis. Itu sumber daya potensial. Sumber daya potensial lagi itu ada fisik, terkait dengan bangunan, tanah, mesin, peralatan, kendaraan, ataupun fasilitas yang bisa digunakan dalam proses produksi. Sumber daya hukum, nah ini melibatkan apa? Melibatkan hak patennya, lisensi, merek dagang, dan juga kontrak yang memberikan perlindungan hukum dan mengatur interaksi perusahaan dalam lingkungan hukum. Sumber daya manusianya, ini dari tenaga kerjanya ya, dan juga karyawan.
termasuk keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan juga kapabilitas individu yang bekerja di dalam suatu perusahaan. Ada organisasi sumber daya organisasi, mencakup struktur organisasi, budaya perusahaannya, sistem manajemen, dan juga proses internal yang membentuk cara perusahaan itu beroperasi. Kemudian informasi dari konsumen, mencakup data dan informasi yang diperoleh dari pelanggan seperti misalnya preferensi, umpan balik, ataupun perilaku pembelian. Ada sumber pemasok, ini berhubungan dengan pemasok yang menyediakan bahan baku, komponen, ataupun barang yang diperlukan untuk proses produksi. Hubungan yang baik dengan pemasok itu akan mempengaruhi kualitas dan juga ketersediaan pasokan. Kemudian ada pelanggan. Pelanggan itu adalah sumber pendapatan utama. Sumber pendapatan utama perusahaan dan juga penting untuk memahami serta memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi sumber daya yang potensial ini merupakan komponen kunci dalam strategi bisnis dan pengelolaan perusahaan. Penggunaan dan pengelolaan yang bijak di dalam sumber daya ini itu bisa membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dan juga mencapai tujuan bisnisnya. Selanjutnya, bagaimana sih kita bisa menciptakan keunggulan bersaing? Di sini ada pernyataan dari Aker bahwasanya kemampuan bersaing perusahaan itu bukanlah satu-satunya kunci keberhasilan, karena ada 3 faktor yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu keunggulan bersaing yang dapat dipertahankan. Yang pertama itu ada dasar persaingan, basic of competition. Untuk basic competition ini adalah strategi yang didasarkan pada seperangkat aset, keterampilan, dan juga kemampuan. Nah, ketiga hal tersebut ini bisa mendukung suatu strategi yang dijalankan perusahaan sehingga bisa mempertahankan keunggulan bersaingnya. Aset ini aset apa? Ya, seperti halnya tadi, aset tanah berupa sumber daya fisik atau keuangan. Nah, seperti tanah, bangunan, modal, teknologi. Aset ini adalah fondasi yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasinya. Keterampilan. Nah, keterampilan ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dan juga manajemen perusahaan dalam hal pengetahuan dan pengalaman. Keterampilan itu bisa membantu suatu perusahaan itu mengelola asetnya dengan efektif dan menghasilkan produk yang berkualitas. Tanpa adanya keterampilan, meskipun asetnya itu sudah kategori high, itu tidak akan menciptakan suatu produk yang unggul. Nah, dengan suatu aset yang sudah ada, teknologi yang canggih, dan ditambah dengan keterampilan, itu akan bisa menciptakan atau mendukung strategi competitive advantage. Kemudian yang ketiga itu ada kemampuan. Kemampuan perusahaan untuk mengintegrasi aset dan juga keterampilan mereka dengan baik, ini melibatkan penggunaan yang bijak di dalam aset dan keterampilan. Nah, jadi di dasar persaingan ini bahwa strategi bisnis yang sukses itu harus didasarkan pada pengoptimalan dan juga pemanfaatan maksimal aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian membangun keterampilan yang diperlukan dan menggabungkannya semuanya dengan baik. Dengan cara inilah perusahaan itu bisa menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang akan membuat mereka itu tetap bersaing dan juga sukses di dalam jangka panjang. Yang kedua, where you compete. Di pasar mana perusahaan bersaing? Nah, dalam hal ini penting bagi suatu perusahaan untuk bisa memilih suatu pasar sasaran yang sesuai dengan strategi yang dijalankan. Atau dengan kata lain,
Aset, keterampilan, dan kemampuan itu harus mampu mendukung strategi dalam memberikan sesuatu yang bernilai bagi pasar. Dengan memilih pasar yang sesuai dengan keunggulan perusahaan, nah perusahaan tersebut bisa memiliki peluang yang sangat besar untuk berhasil. Strategi yang tepat yang bisa mendukung aset, keterampilan, dan kemampuan ini atau basic of competition ini itu bisa membuat perusahaan lebih kompetitif dan juga memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada dengan siapa perusahaan bersaing. Nah, ini mengacu pada pesaingnya atau lawan-lawan yang perusahaan hadapi. Nah, ini bisa juga ada jenis pesaing langsung, pesaing tidak langsung, pesaing baru, pesaing potensial. Nah, ini banyak sekali pesaingnya. Kalau pesaing langsung itu adalah menjual perusahaan yang menjual hal yang serupa atau sama persis seperti yang ditawarkan oleh perusahaan. Misalnya kita menjual ponsel nih. Nah, pesaing langsung Anda juga menjual ponsel. Kalau pesaing tidak langsung, itu perusahaan yang mungkin tidak menjual produk yang sama persis, nah akan tetapi bisa menjadi alternatif atau pengganti bagi pelanggan. Contohnya apa? Contohnya kita menjual sepeda. Pesaing tidak langsung itu mungkin adalah perusahaan sewa sepeda atau produsen skuter misalnya. Nah, itu pesaing tidak langsung. Kalau pesaing yang baru ini adalah pesaing yang baru memasuki pasar atau menciptakan pasar baru dengan produk yang lebih inovatif. Nah, ini merupakan menjadi ancaman jika produk mereka ini sangat menarik bagi pelanggan. Tentunya kita akan kehilangan pelanggan. Yang selanjutnya itu ada pesaing potensial. Jadi banyak sekali jenis-jenis pesaing. Jadi untuk yang ketiga ini, pemahaman tentang siapa pesaing kita itu merupakan kunci untuk mengembangkan strategi bisnis yang bisa bertahan dalam persaingan di pasar. Nah, nantinya ini bisa membantu perusahaan untuk mengetahui kekuatan dan juga kelemahan, serta bagaimana mereka ini bisa unggul dalam persaingan. Kemudian selanjutnya ada dimensi keunggulan bersaing. Nah, ini ada HAL 1990 yang menyatakan bahwa keunggulan bersaing itu terdiri dari 3 dimensi. Ada daya tahan, kemudian tingkat kesulitan, dan juga tingkat kemudahan untuk menyamai. Daya tahan lama, sustainability, mengacu pada seberapa lama keunggulan bersaing suatu perusahaan dapat bertahan atau berlangsung di pasar. Nah, jika keunggulan tersebut bisa dipertahankan dalam waktu yang lama, maka perusahaan itu bisa meraih keunggulan yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan pesaingnya. Yang kedua, tingkat kesulitan untuk dapat ditiru atau imitability. Nah, ini berarti sejauh mana pesaing itu bisa meniru atau mengejar keunggulan bersaing yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin sulit bagi pesaing untuk menyalin atau mengejar keunggulan tersebut, semakin kuatlah kita dalam hal keunggulan. Yang ketiga, itu tingkat kemudahan untuk menyamai atau substitutability. Ini mengukur sejauh mana pesaing dapat menciptakan solusi atau strategi alternatif yang dapat menyaingi keunggulan yang ada. Nah, semakin sulit bagi pesaing untuk menemukan alternatif yang sebanding, nah semakin tinggi keunggulan tersebut. Selanjutnya ada penelitian nih dari peneliti terdahulu pada tahun 2004 oleh Chan et al. Dan kawan-kawannya, bahwasanya keunggulan bersaing itu mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Ini hubungan antara keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan itu bisa dijelaskan dari yang pertama, itu keunggulan bersaing yang bisa meningkatkan efisiensi. Ketika sebuah perusahaan itu memiliki keunggulan dalam salah satu aspek bisnisnya, misalnya seperti proses produksi yang lebih efisien, manajemen yang lebih baik. Nah, hal ini itu bisa mengurangi biaya operasional. Dengan biaya yang lebih rendah, perusahaan itu bisa meningkatkan margin keuntungannya. Yang kedua,
keunggulan bersaing mendorong inovasi. Upaya untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing itu mendorong suatu organisasi atau perusahaan terus berinovasi. Berarti perusahaan itu terus mengembangkan produk atau layanan baru yang lebih baik, mencari cara untuk meningkatkan kualitas, dan juga menciptakan solusi yang lebih efektif. Yang ketiga, ada keunggulan bersaing meningkatkan pangsa pasar. Dengan memiliki sesuatu yang unggul atau lebih menarik bagi pelanggan, perusahaan itu sudah dapat menarik lebih banyak pelanggan atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan pendapatan karena perusahaan sudah memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Yang keempat, itu ada keunggulan bersaing meningkatkan reputasi. Ketika perusahaan sudah dikenal sebagai pemimpin dalam inovasi atau leader market, kualitas dari sisi kualitas atau efisiensi, nah ini bisa membantu dalam menarik pelanggan baru dan juga menjaga pelanggan tetap setia atau yang dinamakan dengan loyalitas pelanggan. Yang kelima, peningkatan pendapatan dan profitabilitas. Dengan biaya yang lebih rendah, peningkatan pendapatan dan juga reputasi yang baik, perusahaan ini pastinya cenderung menghasilkan lebih banyak pendapatan. Nah, ini berkontribusi pada kinerja keuangan yang lebih baik. Jadi, secara logis, keunggulan bersaing yang dimiliki oleh suatu perusahaan ini membantu dalam meningkatkan efisiensi, daya tarik pelanggan, dan juga profitabilitas yang semuanya ini berkontribusi pada kinerja perusahaan. Nah, itu hubungan antara dua variabel, yaitu keunggulan bersaing dan juga kinerja perusahaan. Nah, oke, untuk materi mengenai inovasi dan juga competitive advantage pada video ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan, itu bisa melalui chat grup dan ataupun bisa melalui komentar yang ada di video. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.